Lanjutan kisah penyamaran pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana, episode 86. Aditya, yang telah sampai di halaman parkir perusahaan pusat milik keluarga Kenshin. Ia pun segera keluar dari hypercar miliknya, lalu melangkah ke arah pintu utama perusahaan. Sementara di pintu utama perusahaan, terlihat saat itu Nadia dan Vera terus melihat ke arah Aditya. Lalu, saat akan berpapasan dengan kedua wanita itu, terdengar Nadia berkata, "Hei, nyari siapa?" "Oh, saya ingin bertemu dengan Pak Kenshin." "Apa beliau ada?" ucap Aditya. "Oh ada kok ada, sini saya antar," ucap Nadia. Lalu terdengar Aditya berkata lagi, "Enggak usah, entar jadinya malah ngerepotin mbaknya." "Enggak kok enggak ngerepotin," sahut Nadia. Sementara Vera mendengar ucapan Nadia, ia pun langsung menyikut pelan pinggang Nadia. "Ih Ver, lu apa-apaan sih?" ucap Vera dengan suara kecil. Setelah itu terdengar lagi, Nadia berkata pada Aditya, "Mari mas, saya antar ke ruangannya Pak Kenshin." "Oh iya, sebelumnya makasih banyak," sahut Aditya, lalu melangkah mengikuti kedua wanita itu. Tak berselang lama, sampailah mereka di depan pintu sebuah ruangan, yang tidak lain adalah ruang kerja Kenshin. Setelah sampai di depan pintu tersebut, Nadia pun langsung mengetuk pintu itu. Kenshin mendengar suara pintu diketuk, ia pun berkata, "Iya silakan masuk," sahut Kenshin. Mendengar ucapan itu, Nadia pun langsung membuka pintu dengan perlahan. "Maaf Pak Presdir, ini ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak," ucap Nadia. Sementara Kenshin, yang saat itu pandangan matanya masih tertuju pada layar laptop miliknya, ia pun hanya berkata, "Ya, suruh orangnya masuk," ucap Kenshin, tanpa melihat ke arah Nadia. "Ken, lu lagi sibuk ya?" ucap Aditya. Mendengar namanya disebut dengan panggilan lu, Kenshin pun langsung melihat ke arah pintu. "Oh ternyata lu Dit. Gua kirain siapa," ucap Kenshin, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Kenapa enggak ngasih kabar dulu, kalau lu nya mau datang?" Mendengar itu, Aditya pun menjawab, "Ini juga tiba-tiba Ken. Padahal tadinya, gua enggak ada rencana mau nemuin kamu, makanya gua enggak ngasih kabar dulu. Ah, sepertinya ada yang penting nih, sampai lu buru-buru datang nemuin gua," ucap Kenshin. Mendengar perkataan itu, Aditya pun langsung mengambil flash disk yang dibawanya, lalu diberikannya flash disk tersebut pada Kenshin. "Ini apaan Dit?" ucap Kenshin, saat menerima flash disk tersebut. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung melihat ke arah Vera dan Nadia. Kenshin melihat hal itu, ia pun langsung mengerti dengan maksud Aditya. Setelah itu terdengar, Kenshin berkata pada Vera dan Nadia, "Ya udah kalian boleh pergi." "Oh iya Pak," sahut kedua wanita itu, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Setelah perginya Vera dan Nadia, Kenshin pun kembali berkata, "Dit, sebenarnya, apa isi dari flash disk ini?" ucap Kenshin. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Tadi, saat gua nemuin Pak Albert, ternyata ada beberapa petinggi di perusahaan milik keluargamu, yang juga bekerja sama dengan Pak Albert, untuk menghancurkan bisnis papaku, dan bisnis milik keluargamu. Dan semua bukti ada di dalam flash disk itu," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, dan tak menunggu lama, Kenshin pun langsung memasang flash disk itu ke laptop miliknya. Setelah melihat rekaman video dari flash disk itu, Kenshin pun langsung mengenali beberapa manajer dan pimpinan di beberapa cabang perusahaan milik keluarganya. Namun, karena banyaknya cabang perusahaan milik keluarganya, membuat Kenshin tidak mengenali beberapa dari mereka, termasuk Pali. Di sela keseriusan Kenshin yang masih melihat video rekaman CCTV itu, terdengar Aditya berkata, "Oh ya Ken, gua cabut dulu ya, soalnya gua harus beres-beres. Karena entar subuh, gua harus balik lagi ke perkebunan," ucap Aditya. Kenshin mendengar ucapan itu, ia pun berkata, "Loh, besok lu udah mau balik di perkebunan? Kok buru-buru amat?" "Iya Ken, soalnya kebun anggur enggak ada yang ngurusin," sahut Aditya. Setelah itu, Kenshin pun berkata,
Ya udah, makasih ya bro, udah bawain rekaman ini. Yap sama-sama, sahut Aditya, lalu kembali berkata. Oh ya, untuk orang-orang yang bekerja sama dengan Pak Albert, alangkah baiknya, lu cepat ambil tindakan, jangan dibiarkan terlalu lama. Oh itu pasti, sahut Kenshin. Ya udah gua cabut ya, ucap Aditya, lalu keluar dari ruangan tersebut. Sementara Kenshin. Tak berselang lama, setelah perginya Aditya, ia pun langsung memerintahkan sekretaris pribadinya untuk memberitahukan bahwa besok akan diadakan rapat yang harus dihadiri seluruh manajer dan pimpinan dari seluruh perusahaan miliknya. Mendapat pemberitahuan yang tiba-tiba, para manajer dan pimpinan di seluruh perusahaan pun langsung bertanya-tanya, gitu pula dengan Pali. Ini ada apa ya? Kok tiba-tiba, si bos mengadakan rapat dadakan seperti ini? Padahal biasanya pemberitahuan kayak gini, seminggu sebelum rapat diadakan, gumam Pali, yang tak mengetahui maksud dari rapat yang akan diadakan besok. Singkat cerita, waktu pun beranjak sore. Terlihat saat itu, Aditya dan Nico, yang sedang duduk di tepi kolam renang. Dit, lu enggak bosan ya, duduk di rumah terus? Mending sana, lu nya jalan-jalan. Lagian, besok kan, lu udah mau balik ke perkebunan, ucap Nico membuka percakapan. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, mau jalan, jalan juga kemana? Mendengar ucapan Aditya, Nico pun berkata, gimana, kalau lu ke departemen store saja? Sekalian, lu beliin oleh-oleh buat Bi Ijah, dan karyawan di perkebunan. Mendengar ucapan Nico, Aditya pun berpikir sejenak, lalu berkata, iya juga ya, udah berapa kali gua datang, pulangnya enggak bawain apa-apa buat Bi Ijah, jawab Aditya, lalu kembali berkata, ya udah, gua ganti baju dulu ya, ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan Nico. Tak berapa lama kemudian, Aditya pun keluar, dengan mengenakan kaos berwarna hitam, dengan celana jeans sobek di sekitar lutut, ala-ala anak muda sekarang. Melihat penampilan Aditya, Nico pun berkata, ya ampun Dit, udah enggak ada lagi pakaian lain ya. Mendingan sana, lu pakai kemeja, sama celana gua. Celana sobek gitu masih dipakai, ucap Nico. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, nih celana, gua belinya memang udah kayak gini modelnya. Lu nya aja tuh yang kurang gaul, ucap Aditya. Ya udah, terserah lu deh, sahut Nico sambil menggelengkan kepala. Oke ya, gua jalan dulu. Oh ya Nick, lu mau pesan apa, biar sekalian gua beliin, ucap Aditya. Udah enggak usah, sahut Nico. Ya udah kalau gitu, gua cabut dulu ya, ucap Aditya, lalu melangkah. Setelah sampai di garasi, Aditya pun langsung membuka pintu hypercar miliknya, lalu menghidupkan mesin mobil tersebut. Tak berapa lama kemudian, Aditya pun langsung menjalankan mobilnya menuju ke pusat perbelanjaan miliknya yang baru kemarin diresmikan. Singkat cerita, 30 menit pun telah berlalu. Terlihat saat itu, mobil yang dikendarai Aditya telah memasuki pelataran parkir AWN Department Store yang tidak lain adalah salah satu pusat perbelanjaan miliknya. Sungguh di luar dugaan Aditya. Baru sehari diresmikan, pusat perbelanjaan itu pun sudah dibanjiri pengunjung. Terlihat dari padatnya kendaraan yang terparkir di pelataran parkir pusat perbelanjaan tersebut. Saking padatnya kendaraan yang parkir, Aditya sendiri pun sampai kesulitan untuk memarkirkan mobilnya. Setelah mendapat tempat untuk memarkirkan mobilnya, Aditya pun keluar dari mobilnya dan langsung melangkah masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Setelah berkeliling sejenak, tiba-tiba, Aditya melangkah masuk ke sebuah toko, yang khusus menjual pakaian dari beberapa brand ternama. Namun, baru akan memasuki toko tersebut, tiba-tiba terlihat, salah satu karyawan toko, datang menghampiri Aditya. Maaf mas, mau nyari apa? Ucap si karyawan, yang diketahui bernama Yenis. Oh anu mbak, saya mau nyari martabak, ucap Aditya dengan candaan. Maaf mas, di sini jual pakaian, enggak jual martabak. Kalau masnya mau nyari martabak, bukan di sini tempatnya, ucap Yenis dengan nada jutek.
Mendengar ucapan Yenis, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Hehehehe, maaf Mbak bercanda. Saya mau lihat-lihat pakaian, siapa tahu ada yang cocok," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Yenis pun langsung melihat Aditya dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Maaf Mas, harga pakaian di sini mahal-mahal, mendingan Masnya cari di tempat lain aja. Palingan nih cowok mau maling di sini. Lihat aja tampilannya," gumam Yenis. Sementara Aditya mendengar ucapan Yenis, ia pun berkata, "Enggak apa-apa kok Mbak, nanti saya cari yang sesuai dengan kemampuan duit saya," ucap Aditya. "Ya udah, tapi ingat ya Mas, jangan bertingkah yang aneh-aneh, semua tempat di pusat perbelanjaan ini ada CCTV-nya," ucap Yenis, lalu melangkah meninggalkan Aditya. "Lu kenapa Nis, kok mukanya jutek gitu," ucap salah satu karyawan, yang diketahui bernama Ingrid. "Tuh, gara-gara tuh cowok, mendingan sana lu ikutin dia, jangan sampai dia tuh maling yang mau nyolong di sini," ucap Yenis. Mendengar ucapan Yenis, Ingrid pun langsung melihat ke arah Aditya. "Ah lu Nis, jangan suka nuduh orang yang enggak-enggak," ucap Ingrid, lalu melangkah menghampiri Aditya. "Selamat datang Mas, apa ada yang bisa saya bantu?" ucap Ingrid. "Oh ini Mbak, saya mau lihat-lihat dulu," sahut Aditya. "Oh silakan Mas, mari saya temani," ucap Ingrid, sambil melangkah mengikuti Aditya. Terlihat saat itu, Aditya mengambil satu persatu baju dan celana, tanpa melihat dulu label harganya. "Mari Mas, biar saya yang pegang," ucap Ingrid. Tak terasa, sudah puluhan lembar pakaian yang dipegang oleh Ingrid. Melihat Aditya yang masih terus memilih-milih pakaian, Ingrid pun langsung berkata, Mas, tunggu bentar ya, pakaiannya saya bawa ke kasir dulu, soalnya tanganku udah enggak muat lagi." "Oh sini Mbak, biar sebagian saya yang pegang," ucap Aditya. "Enggak usah Mas, biar saya bawa ke kasir saja," sahut Ingrid, yang mulai terlihat cemas. Setelah itu terlihat, Ingrid melangkah meninggalkan Aditya. Sementara Yenis melihat Ingrid yang datang dengan membawa banyak pakaian, ia pun berkata, "Buset, banyak amat tuh. Itu semua belanjaan tuh cowok tadi ya?" "Iya Nis, udah gitu, dimilihnya enggak pakai lihat label, main langsung ambil saja." "Kayaknya, benar deh yang lu bilang tadi," ucap Ingrid, yang juga mulai curiga dengan Aditya. Mendengar ucapan itu, Yenis pun kembali berkata, "Udah, buruan sana, lu ikutin dia. Bisa aja, ini siasatnya dia, supaya lu enggak ngawasin dia." Mendengar ucapan Yenis, dengan paniknya, Ingrid pun langsung buru-buru menghampiri Aditya. Sementara di pintu masuk, terlihat seorang ibu dengan pakaian sederhana, membawa anak perempuan, yang baru berumur 9 tahun, baru saja memasuki toko pakaian tersebut. Melihat hal itu, Yenis pun kembali bergumam, Ini lagi, mau ngapain nih ibu masuk ke sini?" gumam Yenis. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.